tahun ayah ke Malaysia. Ayah bisa beli apa-apa. Soalnya gaji pembantu di luar negeri itu lebih besar 3 kali lipat dibanding gaji pembantu yang ada di sini. Saya sih mau aja kerja di luar negeri. Tapi gimana caranya kalau ke sana itu kan butuh uang besar. Buat makan aja sekarang saya harus utang kanan, utang kiri. Gampang itu. Kecil. Nanti ayah pinjemin. Ya. Kalau you mau, sekarang ini ayah bisa bawa you ke agen yang dulu memberangkatkan ayah ke luar negeri. Itu agensinya resmi loh, dari pemerintah. Gak bakalan nipu. Aman. Syukurlah kamu sudah pulang. Aisyah dari tadi nangis terus nanyain kamu. Kamu suapin ya, aku mau sholat dulu. Ya. Aisyah, kamu sama bapak dulu ya. Ibu juga soalnya lagi sibuk. Ibu mau nyiapin barang-barang untuk ke penampungan TKI besok, ya? Kamu mau jadi TKI? Itu kan perlu biaya banyak. Dapat dari mana? Pinjemin Asri. Ya ampun Bu, kenapa nggak minta izin dulu sama aku? Aku kan suami kamu. Lagian Aisyah masih kecil, masih butuh kamu. Aku nggak bisa merawat Aisyah sendirian. Kakiku nggak bisa jalan. Dan aku nggak perlu ya minta izin sama kamu untuk hidup susah. Aku capek tiap hari dikejar-kejarin orang untuk nagih utang. Buat makan, buat apa. Dan sekarang kamu cuma bisa duduk di kursi itu karena kamu cacat. Untuk urusan Aisyah, terserah kamu juga. Gimana cara kamu membesarkan, mendidik dia? Aku angkat tangan. Yang penting Kak Rumahni hanya ada saya dan suami saya. Jadi bila pekerjaan Rumahni sudah selesai, awak bisa lah lihat Kak Rumahni. beruntungnya aku mendapatkan majikan kaya dan baik hati seperti Tunamah ini. Mudah-mudahan suaminya juga baik. Mari, saya tunjukkan milik awak. Romlah! Romlah! Apa ni kerja awak ni? Jam segini sarapan juga belum ada untuk suami ni ah. Romlah! Apa ni kerjaannya ni? Permisi Tuan. Siapa awak ni? Saya pembantu baru di rumah ini. Kemana awak ni ah?
Jam segini sarapan juga belum ada untuk suami itu. Apa aja kerja awak ni? Sabarlah bang, jangan marah-marah terus. Abang, bang, dimakan sarapannya. Kan sarapan apa ni ah? Aisyah, kamu bobo sama bapak ya? Gak mau. Aisyah mau tidur sama ibu, Pak. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa Pak Rahmat? Dia manggil-manggil ibunya terus. Ya udah, kalau begitu malam ini Aisyah tidur bersama kami aja ya Pak. Iya Pak, kami akan berusaha untuk membuat Aisyah tenang. Iya Tuan. Tolonglah, pijitlah sedikit. Pegel. Aku ada hadiah buat awak. Aku harap awak tidak menolak pemberian aku ini. Nak aku pasangkan di lehernya awak ya. Cantiknya awak ni. Memang awak ni pantaslah pakai gaun mahal ni. Apalagi kalung berlian ni memang cocoklah di badan awak tu. Abang ni benar-benar sudah tak tahan lagi lihat kecantikan awak tu. Dek Norma, awak adalah perempuan tercantik yang pernah abang kenal. Bahkan Dek Norma jauh lebih cantik dari istri abang Tun Romlah tu. Abang jatuh cinta sama Dek Norma. Tapi kan saya tetap membantu Tuan. Jadi walaupun Tuan bilang cinta sama saya, rasanya tidak mungkin menikah dengan Tuan. Janganlah cakap kat tu. Jaga sikap awak ya. Tak elok awak berlaku seperti itu. Kenapa abang belani perempuan? Dia udah berani dan lancang pakai baju awak. Dan dia udah berani goda abang di bilik saya. Bukan saya Nyonya, tapi itu Awak nih jangan main cakap. Sekarang juga awak kemasi barang-barang awak dan pergi dari rumah ini. Awas saya pecat. Cakap apa awak ni? Ha?
saya yang berkuasa di rumah ini. Saya yang menentukan hitam putih keputusan tuh. Dan saya tidak mengizinkan dia keluar dari rumah ini karena saya masih butuh sama dia. Paham Mbak Watu? Baiklah, kalau abang pilih dia, saya yang akan keluar dari rumah ini. Dan saya minta abang segera ceraikan saya. Oh, cakeplah permintaan awak tuh. Saya akan segera legalkan perceraian kita. Paham awak? Selama 15 tahun, Bu. Kok masih belum lunas juga? Utang saya kan cuma 5 juta. Yang Bapak cicil itu hanya bunganya. Hutang pokok Bapak yang 5 juta belum pernah sama sekali Bapak lunasin. Ibu mau menipu saya. Ibu mau menipu saya. Saya nggak akan bayar. Saya nggak akan bayar. Baik, kalau Bapak tidak mau bayar, saya akan ambil semua isi warung ini. Hah? Bu, jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Barang kita. Barang-barang kita. Raisa, barang-barang kita. Bu, saya mohon ya, Bu, jangan diambil barang-barang kami, Bu. Kita nggak punya apa-apa lagi, Bu. Bapak kamu tuh udah nggak mau bayar utang-utangnya. Jadi barang-barang di warung ini harus saya bawa. Tidak. Ada apa ini? Bapak ini nggak mau bayar hutang-hutangnya, Pak. Jadi saya harus ambil isi warung ini. Soalnya dia hutang sama saya buat modal warung ini. Saya sudah mencicilnya, Pak, 15 tahun. Tapi belum lunas juga. Dia menipu saya, Pak. Masya Allah, Bu. Itu namanya penipuan, Bu. Ibu bisa saya laporkan ke polisi karena dituduh pemerasan dan penipuan, Bu. Loh, kok saya yang dilaporin polisi? Kan saya yang dirugikan. Yang rugi itu Pak Rahmat, Bu. Karena dia sudah menyicil utangnya selama 15 tahun. Tapi kenapa utangnya belum berkurang juga, Bu? Kalau Ibu masih tetap mau mengambil isi warung ini, sekarang juga saya telepon polisi, Bu. Jangan, Pak. Jangan lapor polisi. Ya udah deh, saya ikhlasin aja utang Pak Rahmat. Pak, makasih banget ya, Pak. Kalau nggak ada Pak RT, saya nggak tahu Pak gimana barang-barang kami dibawa sama rentenir itu, Pak. Kita ini bertetangga, Aisyah. Sudah sewajibnya kita saling tolong-menolong. Masya Allah. Jadi Bapak bisa buka warung karena berhutang pada rentenir. Apa? Sebelah sini? Ya. Oke. Dikasih obat aja, dokter. Biar Pak Rahmatnya nggak kesakitan. Begini Pak, obat pereda sakit itu sifatnya hanya sementara. Lagi pula tidak baik terus-terusan mengkonsumsi obat. Jalan satu-satunya agar Pak Rahmat cepat sembuh dengan operasi, Pak. Dengan operasi, selain sakit di pinggulnya hilang, Pak Rahmat juga bisa berjalan lagi, Pak. Oh, gitu ya, Bu Dokter.
bisa lu hidup di dunia ini tanpa Dek Laila tuh. Abang mau gombal. Tak percaya ke Dek Laila dengan abang? Cobalah pegang dada abang. Nah, kedengaranlah bunyi itu gedebak-gedebu. Menim abang itu mati tak kalau tanpa Dek Laila di samping abang tuh. Nah, terasakan itu gedebak-gedebunya? Itu rasa cinta abang tuh sama adik tuh. Oh, jadi macam nih kelakuan abang. Cantiknya. Ayo balik. Bang. Lancang pegang-pegang suami orang. Dasar perempuan tak tahu diri, berani ganggu-ganggu suami orang. Sana pergi. Bukan saya yang mengganggu suami Maci, tapi suami Maci yang mengganggu saya. Cakap apa Wak ni? Tak benar lah itu. Dia yang ngejar-ngejar abang, bukan abang. Pengecut. Abang nih, capek Nur sama abang, capek. Bertahun-tahun, puluhan tahun kita menikah. Tak berubah kelakuan abang. Nur harus marah-marah terus sama selingkuhan abang. Dengarlah abang ni berucap dulu, Dek. Bukan abang yang menggoda perempuan tuh. Perempuan itu yang gatel, yang ngajar-ngajar abang, bukan abang. Serah abang mau cakap apa. Sekali lagi Nurma tengok kelakuan bang macam ni, Nurma minta cerai. Dan sesuai dengan perjanjian pranikah kita, abang harus kasih separuh harta abang untuk Nurma. Taklah, janganlah. Abang tak maulah nyerahin Dek Norma.